Baiklah, kita mulai kuliah kita untuk kewirausahaan bagian yang pertama, yaitu pengantar kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi, pengantar kewirausahaan ini, ya ini adalah, awal dari kita untuk belajar mata kuliah kewirausahaan. Di mana dilatar belakangi bagaimana kita harus mampu menatap masa depan yang lebih baik ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan setelah Anda lulus kuliah ya. Apakah sudah lulus kuliah sarjana, D3, atau kuliah, eee, jenjang yang lain ya, apa yang kita kerjakan. Jadi ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah mencari pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan, kemudian juga, bisa juga kita berwirausaha, kemudian juga kita bisa sebagai karyawan sambil berwirausaha. Jadi ada beberapa pilihan ya, tentu saja ini nanti sesuai dengan minat kita, maunya yang mana ya. Jadi kalau kita mau jadi pegawai berarti kita melamar pekerjaan ya, kalau pegawai ataupun karyawan. Kemudian kalau kita menjadi wirausahaan berarti kita, berwirausaha. Kalau ingin menjadi wirausahawan, berarti kita berwirausaha. Kemudian kalau kita ingin menjadi karyawan sambil berwirausaha, berarti ya karyawan sambil berwirausaha. Jadi yang mana nanti yang akan, kalian, tempuh ya setelah kalian lulus kuliah. Banyak orang yang mengambil yang ketiga, jadi karyawan sambil berwirausaha. Tapi banyak juga yang setelah dia merasa usahanya maju, dia lepas sebagai karyawan. Jadi fokus hanya berwirausaha karena dia merasa ingin lebih, konsentrasi ya dan hasilnya lebih menjanjikan. Tapi ada juga yang hanya sebagai karyawan. Jadi itu pilihan. Yang pasti kalian diberikan bekal supaya bisa berwirausaha nantinya ya. Karena kalau berwirausaha ini kita bisa lebih banyak, mengeksplor ya, apa yang kita miliki, kemampuan apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita juga bisa lebih, mengembangkan usaha tersebut. Tapi kalau kita hanya sebagai karyawan kan kadang-kadang kita memang punya ide tentang apa yang menjadi ini, tujuan kita, kemudian juga apa yang ingin kita sarankan ke perusahaan, kita sampaikan tapi belum tentu diterima. Kalau perusahaan kita sendiri kan terserah kita ya, ide-ide itu langsung bisa kita terapkan. Arti dan ruang lingkup usaha. Usaha adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi kegiatan apa saja atau usaha apa saja menghasilkan uang, maka di sini dianggap sebagai usaha ya dalam arti kewirausahaan. Misalnya usaha yang tidak, menghasilkan uang, halaman kotor, lalu usaha kita adalah kegiatan untuk membersihkan halaman. Tapi karena tidak menghasilkan uang, berarti tidak dianggap sebagai usaha dalam arti kewirausahaan, ya. Jadi hanya untuk kebersihan saja misalnya. Tapi kalau menghasilkan uang maka dianggap usaha dalam, materi kewirausahaan ini. Dalam pengertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Jadi harus ada ide, harus ada rencana, dan harus ada pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Langkah-langkah membuat usaha ya. Jadi secara sederhana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama mencari ide ya. Jadi kita mulai dengan mencari ide, kemudian membuat rencana, kemudian melaksanakan, itu urutannya ya. Jadi jangan idenya ada tapi tidak dibuat rencana. Idenya ada, rencananya ada, tapi tidak dilaksanakan. Nah, jadi 3 hal ini dulu, ada ide, ide itu misalnya, "Oh, aku mau buka usaha
salon kecantikan misalnya, itu adalah ide. Kemudian kita buat rencana apa saja yang perlu, kita siapkan untuk membuat salon kecantikan, peralatannya, tenaga kerjanya, lokasinya, modalnya ya, baru kita laksanakan. Nah, setelah kita laksanakan, kita akan, eee, melakukan kegiatan yang jelas ya, apa saja kegiatan-kegiatan tersebut yang real, ya. Kemudian adanya imbalan atau penghargaan atas kegiatan tersebut. Misalnya, imbalannya adalah tentu saja keuntungan, ya, keuntungan dari usaha yang kita jalankan. Kita teruskan. Unsur-unsur kewirausahaan, jadi yang pertama adalah kreatif, ya ini dari kata-kata kewirausahaan, kreatif, keterampilan, kepemimpinan. E-nya energi, empati, etika, ya. Nah, ini hal-hal positif semua ya. Jadi orang-orang yang berwirausaha itu pasti harus memiliki sifat-sifat, yang positif seperti ini. Kemudian harus punya wawasan luas, selalu menambah pengetahuan baik informal maupun, formal. Kemudian harus ada ide, inovasi itu berarti selalu ada pengembangan, jangan hanya stagnan dengan skala yang ada, tapi harus selalu dikembangkan. Kemudian ada imbalan dan inisiatif, ada rencana tadi ya, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain. Adil terhadap diri sendiri apa misalnya? Ya, kita harus menghargai apa yang kita lakukan. Kita harus menjaga kesehatan, itu juga keadilan terhadap diri sendiri. Jadi tidak, ngoyo atau terlalu menggebu-gebu, tapi melupakan apa yang menjadi hak tubuh kita ya, jadi harus jaga kesehatan juga. Kemudian ulet, ya, supel dan sabar, supel itu berarti mudah menyesuaikan, artinya kita bisa bergaul dengan supplier, penyedia bahan ya, mudah berkomunikasi dengan ini pelanggan juga ya, jadi harus selalu supel, ramah ya. Kemudian antusias, selalu semangat, ada hasilnya, asa itu adalah harapan, selalu ada harapan untuk sesuatu yang lebih baik ya. Kemudian kita menggunakan akal sehat ya, objektif, kemudian juga norma. Norma ini sama dengan etika. Jadi artinya bahwa kita menggunakan, peraturan-peraturan harus kita taati, norma-norma hukum yang berlaku harus kita ikuti, supaya usaha kita lancar dan tidak ada kendala yang membuat, kita terhambat ya usaha kita tersebut. Karena kita tidak memenuhi aturan atau norma ya. Jadi untuk bisa semuanya lancar, ikutilah aturan dan norma yang berlaku. Nah, ini katanya pada tahun 70-an, sistem pendidikan di Amerika tuh hanya melahirkan lulusan sanglaritis ya. Mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Itu pada tahun 70-an, sudah lama sekali ya. Sekarang, sudah berubah. Jadi mereka lebih banyak juga ingin menjadi pimpinan atau bos, sehingga mereka banyak yang menjalankan usaha sendiri. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Ya, apakah masih terjadi sampai saat ini, di mana kita kurang mampu dan mau menciptakan peluang kerja sendiri, ya. Mudah-mudahan sudah ada perubahan. Makanya, harus ada perubahan. Nah, salah satu cara untuk merubah itu adalah dengan, berwirausaha. Ya, kita teruskan. Nah, jadi apa keuntungan wirausaha ya? Kita punya harga diri. Harga diri itu artinya kita, punya percaya diri, tidak tidak diperintah-perintah, tapi kita yang bisa mengendalikan ya, berarti harga diri kita kan lebih tinggi ya. Dan kita yang memegang kendali dari usaha tersebut. Kemudian ada penghasilan ya, tentu saja tidak ada orang yang berusaha tanpa ada penghasilan. Dan penghasilan ini, bisa kita buat banyak, bisa juga tidak. Artinya kalau kita bagus usahanya, maka penghasilannya akan lebih besar. Beda kalau misalnya kita jadi karyawan ya, kalau kita jadi karyawan,
gaji kita 2 juta, ya 2 juta per bulan. Tapi kalau kita berusaha ya, bisa usaha itu menjadi lebih banyak dan penghasilan kita juga bisa menjadi, berkembang ya. Jadi tergantung dari apa yang sudah kita lakukan. Bisa juga sedikit karena kita misalnya tidak semangat atau tidak ada inovasi ya. Jadi artinya kalau berwirausaha besar kecilnya itu tergantung dari usaha yang kita lakukan atau, semangat yang kita lakukan untuk menjalankan usaha tersebut. Beda kalau kita jadi karyawan. Bagaimanapun kita bekerja ya, hasilnya ya tetap seperti itu. Paling tambah bonus misalnya, itu pun kalau perusahaan menyediakan bonus untuk karyawan. Kemudian ide dan motivasi ya, ide kita bisa kita sampaikan, bisa kita kembangkan, bisa kita laksanakan. Dan motivasi yang tinggi itu juga bisa kita terapkan untuk menghasilkan usaha yang lebih besar. Kemudian kita punya masa depan ya, kurang lebih seperti penghasilan tadi, kalau usahanya berkembang, kita semangat, maka penghasilan kita besar dan masa depan kita juga bisa menjadi lebih baik. Nah, selalu ada sisi kebaikan, ada sisi kelemahan ya. Tapi kalau kita sudah, berwirausaha, sisi kelemahan ini akan bisa kita tekan seminimal mungkin ya, supaya tidak menjadi lebih besar. Misalnya apa? Kelemahan wirausaha adalah pendapatan tidak pasti. Maka dalam hal ini bisa kita usahakan supaya pendapatannya menjadi pasti ya, berkembang usahanya. Jadi kelemahan-kelemahan ini harus bisa kita tutupi. Kemudian kualitas hidup masih rendah, artinya masih hemat. Ya tidak apa-apa ya, berhemat sekarang untuk, mendapatkan hasil yang lebih besar di waktu yang akan datang. Kemudian harus kerja keras dan jam kerja juga lebih panjang ya. Karena awal-awal usaha memang harus konsentrasi dan harus kerja keras. Tapi nanti kan, eee, waktu-waktu yang akan datang itu sudah kita tinggal menikmati saja. Walaupun tetap saja kita harus tetap berusaha ya, artinya, semangatnya jangan kendor. Kemudian tanggung jawab yang besar ya, karena usaha kita sendiri kan berarti ya kita sendiri yang, harus bertanggung jawab terhadap usaha yang kita jalankan. Faktor kritis dalam membuka usaha. Jadi ada pertama adalah perseorangan ya, jadi artinya, kita sendiri yang membuat usaha, artinya lingkungan kita sendiri secara internal. Nah, kemudian kita juga harus berhubungan dengan orang lain, itu berarti harus membina hubungan sosial yang baik, kemudian juga harus menjaga lingkungan yang bersih ya. Lingkungan yang sehat. Karena usaha itu pasti nanti akan mempengaruhi lingkungan, apalagi kalau kita produksi ya, limbahnya kita buang kemana, misalnya apakah ada sarana pembuangan limbah yang memadai supaya tidak mengotori lingkungan dan membuat masyarakat cemas ya. Nah, itu faktor kritis, artinya hal-hal inilah yang harus kita perhatikan sehingga tidak menjadi penghambat kita dalam memajukan usaha yang kita jalankan. Model proses kewirausahaan. Jadi mulai dengan inovasi ya, ide-ide kreatif. Nah, kemudian kita cetuskan ya, artinya kita sampaikan ide tersebut. Kalau kita misalnya ada beberapa join dengan beberapa orang ya kita sampaikan dengan kawan satu tim kita, tapi kalau kita sendiri ya berarti ya kita laksanakan ya, langsung kita laksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan harus dikembangkan. Jadi jangan, cepat puas, tapi harus selalu berkembang. Makanya usaha-usaha itu kan ada yang cepat sekali naiknya ya, membesarnya sangat cepat. Nah itu berarti dia selalu ingin mengembangkan usaha tersebut. Nah ini ada diskusi ya, nanti ini jadi tugas perorangan. Ya, tugasnya ini sederhana, mudah sekali. Nanti kalian kerjakan di GC ya. Nanti Ibu berikan tenggat waktunya dan ini merupakan tugas individu yang pertama ya. Nanti Ibu share di GC. Nah, baiklah, sudah selesai kuliah untuk
Yang pertama ini ya, nanti silahkan kalau ada yang ditanyakan, Ibu tutup dulu kuliahnya ya, nanti bisa kalau kurang jelas ditanyakan. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.